ada urusan dengan jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah biasa hidup. Immanuel Ebenezer pasti tidak menyangka akan berakhir seperti ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar atau DS melontarkan sindiran kepada Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer alias Noel. Denny Siregar menilai bahwa jika dipecat dari jabatan komisaris oleh Menteri BUMN Erick Thohir, maka Noel akan bergabung dengan Said Didu dan Refli Harun. Sebagaimana diketahui, Said Didu dan Refli Harun sama-sama pernah menjabat di perusahaan BUMN. Dilansir dari Kompas, Refli Harun pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero dari tahun 2017 hingga 2020. Sedangkan Said Didu pernah menjabat sebagai komisaris PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2015 hingga 2018. Keduanya kini dikenal aktif mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Si Immanuel Ebenezer Joman ini kalau dipecat Erick Thohir palingan ya gabung di barisan Said Didu sama Refli Harun, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 27 Februari 2022. Yang terbaru, pegiat media sosial Denny Siregar kembali membuat heboh dalam akun Twitter pribadinya Selasa 1 Maret 2022. Kali ini Denny membuat cuitan yang mengaku mendengar kabar jika si pembela pengacau akan dipecat dari pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dengar-dengar sih, si pembela pengacau itu udah mau dipecat dari BUMN, cuitnya. Sambung dia, ini dengar-dengar sih. Sayangnya, di cuitan tersebut Denny tidak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang ia sebut sebagai si pembela pengacau. Namun, dalam cuitan terbarunya, Denny mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer alias Noel yang membela tersangka pengacau Mumun Boy. Desak terus Mas Erick Thohir untuk segera pecat Immanuel Ebenezer, cuitnya. Diketahui juga, Denny sebelumnya juga mendesak Erick untuk mendepak Noel dari jabatan sebagai komisaris independen PT Mega Elektra. Mas Erick Thohir pecat aja si Noel dari jabatan komisaris, pembela pengacau kok dikasih makan, katanya. Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku tidak peduli jika kemudian jabatannya sebagai komisaris independen PT Mega Elektra dicopot akibat membela Mumun Boy dalam persidangan beberapa waktu yang lalu. Salah satu pihak yang gencar meminta agar Noel dipecat adalah pegiat media sosial Denny Siregar. Noel kemudian merespon permintaan tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya punya komitmen kebangsaan yang kuat, sehingga ketika jabatannya sebagai komisaris dicopot bukan menjadi masalah. Saya nggak ada urusan sama jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah bisa hidup, tegas Noel dalam acara kontroversi kasus Mumun Boy yang ditayangkan TV One News pada Selasa 1 Maret 2022. Kalau mereka mau ambil komisaris, saya ambil saja. Gak ngaruh, kita ini aktivis, kita punya komitmen kebangsaan. Kalau cuma jabatan ambil saja, gak ada urusan, sambungnya. Sebaliknya, Noel juga menyebut bahwa narasi perpecahan bangsa akan terus terjadi akibat ulah Denny Siregar yang terus memupuk kebencian. Ini orkestrasi liar yang dimainkan Denny Siregar. Denny Siregar, woi, ingat narasi perpecahan ini Anda akan bertanggung jawab. Ini aktivis media sosial yang ideologinya ideologi konten, mana ngerti tentang Pancasila, mana ngerti soal kebangsaan, ujar Noel. Salah satu alasan mengapa ia memberi pembelaan kepada Mumun Boy, kata Noel, untuk mengakhiri perpecahan bangsa ini. Nahasnya dalam posisi itu Noel mengaku dituduh sebagai bagian dari kelompok radikal. Karena itu ia meyakini bahwa ada pihak yang memang sengaja merawat perpecahan bangsa ini, bahwa dikotomi antara cebong dan kampret masih sengaja dipelihara oleh oknum tertentu demi kepentingan tertentu juga. Ini kawan-kawan FPI, kawan-kawan yang berseberangan dengan Jokowi dianggap orang yang susah diajak dialog. Itu kesimpulan yang salah, karena ketika diskusi dengan Mumun Boy, banyak hal yang diceritakan, tidak seperti yang di-framing hari ini. Berkali-kali mereka mau dialog, mereka juga mencintai bangsa ini, tutur Noel. Ada beberapa kesepakatan yang tidak diketahui publik itu tidak sampai ke presiden. Karena kenapa? Saya meyakini para calo-calo yang masih merawat perpecahan ini, mereka tidak mau bangsa ini damai. Kawan-kawan yang beda pandangan dengan Jokowi langsung dianggap kadrun, pendukung Jokowi dibilang cebong. Ini ada yang mainin narasi ini, sambungnya. Karena itu, menurut Noel, pihak yang sengaja merawat kebencian dan permusuhan ini tidak layak berada di dalam demokrasi Indonesia.
Perdugaan saya, Habib kok bisa mengerti. Jadi oke lah kalau gitu. Kalau kita mau perangi yang di sana, nah kita lega semua. Nah, itulah awal pertemuan saya dengan Habib Rizik di markas Tamburan. Dan dalam hati saya kok baik ya, bisa diajak bicara, bisa beda diskusi. dengan media framingnya. Yeah. Mak jelek mau bela FPI dan Habib Rizik, kebohongan Lius Sungkarisma dibongkar oleh netizen, ditulis oleh Ferry Patli dari Sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini muncul berita dari media Gelora.co mengenai pernyataan Lius Sungkarisma bahwa pendukung Prabowo di Pilpres 2019 itu mengatakan FPI lindungi warga Tionghoa saat kerusuhan 98. Dituliskan di berita itu, kalau tidak ada FPI, pengusaha Tionghoa yang punya gudang dipalakin oleh preman. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Lius tersebut. Bahkan 98, kerusuhan 1998 juga ada yang bilang, waduh, dulu kalau gak ada FPI sih, kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang malakin ya. Jadi FPI justru yang belain pedagang Tionghoa Indonesia saat kerusuhan 98. Untuk diketahui, media Gelora.co ini adalah media yang anti terhadap pemerintah serta pro sama kadrun. Pada tahun 2019 lalu, media ini pernah memfitnah Presiden Jokowi dengan memuat berita yang berjudul Jokowi banyak ibu-ibu bilang saya ini mirip artis ganteng-ganteng serigala. Hingga di-counter oleh Kominfo dengan mengatakan Gelora.co bukan media yang kredibel, tidak memiliki alamat redaksi yang jelas, serta sering menyebarkan berita yang tidak benar. Di samping itu, media Gelora ini pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh organisasi Ahlul Bait Indonesia atau ABI lantaran membuat berita predator Heri Wirawan, penganut Syiah. Lantas siapakah pemilik media Gelora ini? Namanya Abdul Hamdi Mustafa yang notabene orang awak, atau tepatnya berasal dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Bikin malu orang Minang aja si Abdul ini. Bukankah orang awak memegang teguh prinsip adaik, basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat bersendi kepada agama, agama bersendi kepada Al-Quran? Sementara dia kerjaan nge-hoax melulu. Awalnya si Abdul Hamdi Mustafa ini mendirikan sebuah media online bernama postmetro.info. Namun karena media itu mengandung unsur sara, lalu diblokir oleh Kemenkominfo. Setelah itu ia mendirikan situs Gelora.co yang kontennya mengandung unsur provokatif dan fitnah. Hanya saja, niat Lius Sungkarisma mau memuji FPI dan Habib Rizik setinggi bintang di langit yang pernyataannya tersebut diberitakan oleh media Gelora sepertinya kandas di tengah jalan. Pasalnya ada seorang netizen yang secara terang-terangan membongkar kebohongannya, yakni pemilik akun Twitter @penjelajah_id. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan netizen pemilik nama Capres Abadi itu. FPI berdiri Agustus 1998 dan kerusuhan 98 Mei 1998. Terus kapan FPI ikut membela saudara-saudara Tionghoa? Jadi FPI itu masih di awang-awang sudah ikut membela saudara Tionghoa gitu? Kadrun baca begini pasti bangga banget dengan kiprah FPI yang masih di awang-awang. Gampang banget goblokin kadrun. Sepertinya FPI punya lorong waktu sehingga bisa kembali ke masa lalu. Dari sini saja ketahuan kalau si Lius Sungkarisma gak melakukan riset terlebih dahulu sebelum berbohong. Padahal di internet ada loh kapan FPI berdiri, yakni di laman wikipedia.org. Di situ disebutkan FPI berdiri pada 17 Agustus 1998. Begitupun dengan kerusuhan 1998, waktu kejadiannya juga ada di wikipedia.org, yakni pada 13 sampai 15 Mei 1998. Oke lah, tahun kejadiannya sama, tapi tetap saja waktu, tanggal, dan bulannya beda Ferguson. Diawali oleh kerusuhan 1998, Soeharto tumbang, baru 3 bulan kemudian FPI berdiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin FPI bisa membantu pengusaha Tionghoa dari pemalakan preman kalau berdiri saja belum? Agak sulit untuk menjawabnya. Ini ibarat Roy Suryo membantu ibunya melahirkan abangnya, kan gak mungkin. Lawang abangnya dilahirkan dia belum ada kok. Atau ibarat ada seorang janda yang mengaku masih perawan kepada pacarnya, padahal sudah punya anak 10 orang. Cepat banget ketahuan bohongnya. Wajar bila kemudian Prabowo kalah di Pilpres 2 tahun lalu karena kualitas pendukungnya seperti si Lius Sungkarisma ini, plus Ratna Sarumpait yang ngaku digebukin padahal oplas. Dan ini bukan kali pertama loh Lius bikin masalah. Pada tahun 2019 lalu, ia juga sempat ditangkap polisi lantaran menyebarkan hoaks dan berencana mau makar.
Ternyata gak kapok juga nih orang bikin perkara. Yang benar itu sebenarnya bukan FPI membantu pengusaha Tionghoa saat kerusuhan 1998 terjadi. Tapi FPI gak ada manfaatnya sama sekali untuk kemajuan bangsa. Karena kerjanya hanya bikin gaduh melulu, mulai dari mengeroyok orang, mengusir jamaah yang akan melakukan kebangkitan, lakukan penutupan paksa gereja hingga menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB, yang sebagian besar anggotanya adalah emak-emak dan anak. Sehingga wajar kalau organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah. Karena 100% anfaedah hanya saja dipuji setinggi bintang di langit oleh Liu Sungkarisma. Tapi bohong, bagaimana menurut Anda?